Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan Islam dengan NIM D11121110 dari kelas Teknik Pertambangan B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi ekonomi kemaritiman Indonesia. Saya akan mereview kembali materinya. Baiklah, potensi ekonomi kemaritiman Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu potensi ekonomi kemaritiman Indonesia berdasarkan sumber daya alam. Yang kedua itu berdasarkan sektor kegiatannya. Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia berdasarkan sumber daya alam sendiri dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sumber daya yang dapat pulih atau sumber daya terbarukan, yaitu sumber daya yang akan pulih dengan sendirinya. Misalnya ikan demersal, ikan hias yang jika dibudidayakan akan terus berkembang biak seperti terlihat pada gambar, terumbu karang dan hutan mangrove serta padang lamun. Yang kedua yaitu sumber daya yang tidak dapat pulih atau tidak terbarukan. Dalam artian sumber daya ini butuh waktu yang lama untuk kembali pulih, untuk kembali ada. Misalnya seperti pasir besi dan pasir kuarsa, garam, titanium, emas, minyak bumi, dan gas bumi yang kita tahu sendiri membutuhkan waktu dan proses hingga 1 jutaan tahun agar dapat terbentuk kembali. Yang ketiga yaitu energi kelautan, misalnya gelombang, pasang surut, dan angin yang kita tahu sendiri tidak akan pernah habis. Yang keempat, jasa lingkungan. Jasa lingkungan ini meliputi wisata bahari, keindahan alam, media transportasi, dan komunikasi. Setelah kita berlanjut berdasarkan sektor kegiatan. Berdasarkan sektor kegiatan dapat dibagi menjadi 11 bagian. Yang pertama itu perikanan tangkap. Perikanan tangkap ini biasanya dilakukan oleh nelayan. Yang kedua adalah perikanan budidaya. Biasanya dilakukan oleh budidayawan yang memelihara ikan. Yang ketiga, industri pengolahan produk perikanan seperti pembuatan kosmetik, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, industri bioteknologi. Yang keempat, pariwisata bahari dan pantai. Pariwisata bahari dan pantai ini sendiri ada di daerah asal saya di Selayar. Di Selayar itu banyak sekali tempat pariwisata bahari dan pantai yang dijadikan pemerintah sebagai tempat pemasukan ekonomi juga. Yang keenam itu pertambangan dan energi. Seperti yang kita tahu di bawah laut menyimpan banyak sekali kekayaan seperti kekayaan minyak bumi, gas bumi, bahkan berbagai mineral. Dan yang ketujuh itu perhubungan laut, seperti Indonesia itu terapit oleh 2 benua. Ya, yang dimana itu menandakan Indonesia menjadi tempat berlalunya transportasi laut atau perdagangan laut yang terjadi oleh negara-negara besar. Oleh karena itu kita dapat mengambil keuntungan dari situ. Yang kedelapan itu industri kapal, bangunan laut, dan pantai. Yang kesembilan itu ekosistem pesisir dan laut, 10 pulau-pulau kecil, dan yang terakhir itu benda-benda berharga. Nah, ini berikut ini data yang saya ambil dari publikasi PDB Maritim Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman. Dapat kita lihat sektor yang memberikan kontribusi maritim terbesar yaitu dari sektor perikanan sebesar 41,72% atau jika dinilai 312,9 triliun rupiah. Yang kedua disusul oleh energi sumber daya mineral atau yang tadi kita sebutkan minyak bumi, gas, dan sebagainya 41,58% atau 311,8 triliun rupiah. Yang ketiga itu ada perhubungan laut. Nilainya 64,4 triliun. Dan yang terakhir 8,11%-nya terdiri dari berbagai sektor yang lainnya.
Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya review dari materinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.